Jadi ada yang udah tampil 10 kali tapi belum lucu ya kita nggak masukin grup. Kira cuma Ya, datang doang 3 kali kan. ya minimal kalau tampil 10 kali deh ya minimal sadar lah stand up bukan jalan hidup lah. Siapa sih yang nggak tahu stand up komedi? Salah satu seni pertunjukan komedi yang dilakukan oleh seorang penampil secara langsung di atas panggung. Stand up ini biasanya dilakukan oleh seorang penampil, tapi bisa juga berkelompok yang bisa bikin penonton ketawa ngakak. Biasanya sih, stand up komedi dikenal dengan sebutan komika, pelawak, atau komedian. Materi dalam stand up komedi bermacam-macam. Bisa tentang keresahan, keseharian, pengalaman unik, roasting orang lain, dan masih banyak lagi. Halo, selamat sore Netizen. Kali ini bersama saya Tanti Wulandari di Tilasawa Cafe. Nah, kali ini saya sudah bersama Mas-Mas Gemoy ini di sini. Wah. Dan kami bersama Mas Sanpras ya? Ya. Atau dipanggil Mas Pras ini dari komunitas stand up comedy Yogyakarta. Halo Mas Pras, selamat sore. Halo sore Kak atau Mbak Neng. Mas juga boleh. Bro. Boleh Mas, bebas. Pokoknya bebas ini bebas ya, komedi. Ya. Halo Kak Tanti ya. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Kak Tanti gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nah mungkin ini Mas Pras kan perwakilan gitu ya dari Betul. komunitas stand up comedy Indo Jogja gitu ya. Ya. Mungkin bisa diceritain Mas ini gimana sih awal mulanya stand up comedy Yogyakarta ini gitu. Oke, jadi kenalin dulu nama saya Sanpras, Sandi Prastowo, tapi teman-teman bisa manggil Sanpras. Saya dari komunitas stand up Indo Jogja. Saya sebagai admin, terus sama juga desainer grafis di komunitas dan komika juga, gitu. Nah mungkin ini Mas sejarahnya nih, sejarah Oke. gimana berdirinya komunitas stand up Indo Jogja Oke. ini. Kan kalau kita kan umumnya taunya stand up Indo yang umum aja nasional yang umum, gitu. oke. Kalau yang di Jogja ini gimana sih Mas gitu? Oke, jadi kalau stand up Indo Jogja itu sebenarnya kayak cabang. Jadi pusatnya ada stand up Indo, kemudian nah ini sebenarnya kalau yang di daerah-daerah ini yang seingatku sekitar kayaknya udah hampir ada 100 Daerah ya? 100 daerah di Jogja, dari mulai yang provinsi sampai yang kota-kota kecil gitu. Kalau kemarin kalau nggak salah dari Pak Aziz juga yang baru bergabung tuh stand up Indo Manokwari seingatku, terus stand up Indo Ambon. Sampai Papua ya? Udah berarti sampai dari ujung barat stand up Indo Banda Aceh sampai stand up Indo Manokwari. Nah, si komunitas stand up Indo Jogja ini berdiri di tahun 2011 itu tanggalnya adalah 20 Juli. Nah, itu tepat seminggu setelah stand up Indo berdiri. Jadi stand up Indo berdiri 13 Juli 2011. Kemudian seminggu setelahnya kita sama Indonesia bikin gitu. Nah, ini memang inisiasi dari tiap-tiap individu yang ada di kota masing-masing. Gitu. Jadi ketika kita bikin acara open mic pertama perdana yang namanya Freedom of Gamble kita bikin. Nah, itu juga sebagai tanda bahwa oh ini komunitas ini berdiri dan ada akun Twitternya kalau pada saat itu tahun 2011. Begitu. Nah, stand up comedy Indo ini ya Mas ya, berarti di Jogja ini kan sudah berdiri cukup lama berarti ya? Betul. Nah, pasti sering melakukan open mic nih, Iya. iya kan? Dan open mic ini kan pasti memiliki teknik-teknik dasar atau nggak langsung tiba-tiba naik panggung gitu kan? Iya. Nah, mungkin bisa diceritain Mas ke kita bahwa mau open mic nih, build up-nya seperti apa, kemudian teknik-teknik dalam open mic itu seperti apa sih gitu? Oke. Sebenarnya ini mungkin juga buat teman-teman ini apa nama panggilan ini? Netizen. Nah, buat netizen ini sebenarnya ini ada ini juga sih kayak mungkin kita jelasin dikit juga. Sebenarnya kalau di stand up comedy itu open mic itu adalah nama acara. Nama acara. Kalau misalkan seseorang komika atau pelaku stand up comedy itu melakukan stand up comedy itu kita bilangnya ya stand up comedian dan melakukan stand up comedy. Kalau open mic itu nama acaranya. Jadi open mic itu ajang buat teman-teman mencoba materinya. Nah, jadi kalau misalkan tekniknya kita bilangnya teknik-teknik berstand up comedy gitu. Nah, kalau buat teknik sendiri sih sebenarnya ada banyak banget dan terus berkembang sampai sekarang. Nggak dipungkiri lah, maksudnya komedi juga makin berevolusi sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, dan makin banyak teknik-teknik yang ada. Nah, sebenarnya kalau teknik sendiri stand up comedy ini sebenarnya nggak jauh banget dari bahasa Indonesia, Kak.
nggak banyak jauh. Sebagai contoh kita punya ada teknik yang namanya hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan karena Majas gitu ya. betul majas di bahasa Indonesia kita bisa pakai teknik buat buat stand up comedy gitu. Ya majas hiperbola melebih-lebihkan kayak misal rumah saya gede banget, saking gedenya dari ruang tamu ke dapur harus pakai paspor. Jadi itu kan melebih-lebihkan hiperbola. Ada juga yang modelnya rule of three. Rule of three itu kita bilangnya tap-tap-ger. Jadi satu kalimat kurang lucu, yang lucu kalimat ketiga. Bisa begitu. Sebagai contoh misal kayak kalau rule of three modelnya gini. Saya tuh pernah susah banget dapat pacar. Sampai-sampai kontak cewek di HP saya tuh cuma 3. Ibu Excel, ibu New. Jadi cuma 3. Nah, itu biasanya itu yang rule of three. Dan itu juga masih banyak lagi, ada personifikasi, membuat benda mati selalu berbicara, ada juga komparasi, ngebandingin misal saya asal dari Gunung Kidul, terus ketika sampai di Jogja culture shock, ada teknik komparasi, ada analogi, ngebandingin sesuatu dengan hal yang lain, dan masih banyak lagi begitu kalau kita bicara soal teknik. Sejarah stand up di Indonesia sendiri udah ada dari tahun 1950-an. Cuman, dulu lebih dikenal pakai istilah lawak tunggal, dan gak ada konsep pakem kayak sekarang. Sempet ada tren lawak grup yang anggotanya 3-5 orang. Akhirnya, lawak tunggal muncul lagi setelah Iwel Sastra nge-branding dirinya jadi stand up comedian di tahun 2000-an. Cuman, istilah stand up comedy masih jarang terdengar di Indonesia pada saat itu. Stand up comedy mulai booming pas Kompas TV bikin program kompetisi Stand up Comedy Indonesia atau SUCI, biar stand up comedy lebih banyak dikenal. Kompetisi ini sampai ngelakuin talent scouting loh ke komunitas stand up buat ikut audisi. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang sejarah singkat nih Mas ya, komunitas stand up Indo Jogja. Terus tadi open mic berarti ini nama acaranya gitu. Betul, nama acara. Nah, setahu saya ini juga nanti malam nih Mas ya, bakalan ada perform gitu ya, open Betul. mic, karena sebelumnya memang ada latihannya juga hari Selasa tadi ya Mas ya. Hari Selasanya, jadi kalau buat di Stand Up Indo Jogja sendiri kita punya acara 2 yang rutin. Selasa sama Jumat. Selasa itu kita namainnya Sharing Komika Jogja. Yang hari Jumat kita bilangnya Open Mic Stand Up Indo Jogja. Nah, yang Sharing Komika Jogja ini biasanya buat teman-teman yang mau naik di hari Jumat, kita bakal kayak, "Nih Mas, materi gimana ya segala macam ya. Nih bagusnya digimanain segala macam." Nah, di hari Selasa itu kita benerin segala macam buat nanti diperbaiki dan ditampilkan di hari Jumat. Nah, misalnya nih Mas, tadi kan kalau ada komika-komika yang perform gitu kan, ada nggak sih kurasi-kurasi tertentu gitu? Kalau kurasi tertentu, nah kita biasanya kalau mengkurasinya untuk yang tampil di showcase. Sedangkan untuk yang open mic ini kita bebasin. Jadi kayak bahkan ada mungkin penonton yang di malam hari itu kayak di Jumat malam kayak lagi nonton, kayaknya aku bisa lebih lucu dari komik ini, mau naik kah? Nah, naik. Jadi kita benar-benar membebaskan buat siapapun untuk naik ke panggung tanpa ada kurasi apapun. Tapi kalau yang showcase? Showcase memang kita dipilih dari hari Jumat yang memang oke, kita pilih, terus kita cari kira-kira bisa nggak nih kalau dia tampil 10 menit dan lucu, karena di showcase ini kita sistemnya berbayar. Kalau yang di open mic kan kita gratis, gitu. Paling kurasinya lebih yang ke arah sana sih. Nah, kalau di stand up comedy Jogja ini ya Mas, kan tadi sudah ada yang hari Selasa, hari Jumat, hari di akhir tiap bulan sekali gitu ya showcase-nya. Nah, pasti kan melahirkan komika-komika yang sudah banyak dan mungkin sudah masuk ke kancah nasional nih Mas. Mungkin bisa disebutkan nih, siapa-siapa aja sih komika dari stand up Indo Jogja yang mungkin sudah dikenal banyak masyarakat di Indonesia gitu. Karena kita udah dari 2011 dan kita juga udah kayak apa ya, menyumbang komika-komika nasional, komika ke nasional gitu. Sebagai contoh, kita punya Benedion, sutradara Ngeri-Ngeri Sedap kemarin, yang baru aja dipilih menjadi film untuk Oscar, itu dari Stand Up Indo Jogja. Kemudian Nifsi Koir, kalau mungkin teman-teman netizen suka komika gempal berbahasa Thailand, itu Mas Nifsi. Ada Mas Mukti juga, ada Mas Yusril, kalau netizen tahu Naryo Cek Toko Sebelah, nah itu maksudnya juga dari Jogja. Terus banyak komika lain, Mamat Al-Katiri yang baru aja kemarin kena somasi dari anggota DPR, itu dari Stand Up Jogja juga. Ali Akbar, ada yang lain, Coki Anwar,
terus banyak yang lainnya. Jadi agak, karena kita juga hitungannya kalau setiap kompetisi itu kadang juga nyumbang 1-2 komika gitu untuk bisa bertarung lah seenggaknya di kancah nasional. Nah tadi kan komika-komika dari Jogja kan sudah suka banyak juga nih gitu. Nah itu pasti diikutkan di salah satu ajang yang bergengsi gitu ya, atau namanya Suci gitu ya. Nah peran dari stand up comedy Jogja ini apa sih untuk mendukung teman-temannya nih yang sedang berjuang untuk menuju audisi atau mungkin sudah menjadi finalis di Suci gitu? Kalau untuk sebelumnya kita biasanya support ini sebenarnya nggak gitu resmi ya, tapi kalau kemarin tuh yang kemarin Suci 10 kemarin atau nggak Suci 9 kemarin ada audisi, nah kita biasanya tanya ke teman-teman, nih besok siapa yang mau ikut nih, siapa yang mau ikutan segala macam. Udah ada orang-orangnya. Nah ini kita biasanya kita kayak privat sendiri buat nyiapin nih materi yang buat audisi gimana. Nanti ada teman-teman sendiri yang nyiapin buat istilahnya nge-grooming biar si komiknya ini tampil dan solid. Karena kan namanya audisi 3 menit. Tampil 3 menit, 4 menit gitu, tapi kalau nggak solid kadang udah baru assalamualaikum, berapa kata udah di-cut, udah di ya makasih mas segala macam. Karena banyak banget tuh audisi Suci X di Tilasawa juga. Itu yang ikutan audisi itu ratusan komik kayaknya se-Jawa kayaknya. Kan dari Jakarta ke sini, dari Jawa Timur ke sini, Jawa Tengah ke sini segala macam. Nah, itu baru naik, baru assalamualaikum, ngomong 10 detik, nggak lucu, makasih ya mas. Jadi kalau emang kita nggak siapin banget, udah sulit sih. Nah, ketika gabung di kompetisinya, ada juga, jadi si komiknya ini ngerasa bahwa, oh, yang paling tahu aku nih komunitasku. Jadi dia merasa kayak, oh ya udah, aku kembali ke komunitas buat, ini gimana nih materiku segala macam, ada masukan nggak segala macam. Nah itu yang kita lakuin waktu Ali di Suci 9, kemudian Mamat di Suci 7. Dari kesuksesan komunitas stand up comedy Indonesia atau Stand Up Indo, akhirnya tercetus untuk bikin cabang-cabang komunitas di berbagai daerah. Adanya komunitas di tiap daerah ini tujuannya buat ngumpulin orang-orang yang tertarik dan pengen belajar tentang stand up comedy. Pada dasarnya sih, ngumpulin bakat-bakat para pelawak tunggal atau komika di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya kayak komunitas Stand Up Indonesia yang ada di Jogja atau Stand Up Indo Jogja. Karena ketenaran komunitas Stand Up Indo, komunitas Stand Up Indo yang berada di daerah pun seperti Stand Up Indo Jogja, akhirnya punya daya tarik tersendiri untuk orang-orang yang ingin mengasah skill stand up-nya. Para amatir stand up ini akhirnya paham kalau komunitas jadi tempat latihan yang sangat bagus bagi komika. Nyobain beat and jokes baru, diskusi bareng anggota komunitas, sampai melatih mental buat tampil adalah beberapa manfaat yang bisa dirasain sebagai anggota komunitas stand up. Nah, nggak lengkap rasanya ya Mas ya, kalau ngomongin komunitas nih pasti biasanya atau organisasi ada strukturalnya, ya nggak sih? Nah, untuk struktural komunitas yang stand up Indo Jogja ini seperti apa sih? Kemudian bisa nggak sih stand up comedy Indo Jogja ini kolaborasi sama komunitas yang lain gitu? Oke, kalau secara struktural sih stand up Indo Jogja sendiri kita udah cukup lama nggak ada ketua. Itu memang kebijakan dari komunitas sendiri karena ngerasa bahwa oh ya udah karena ini juga komunitas milik bareng-bareng, semua bisa punya andil, dan kita ngerasa tuh bahwa punya ketua di komunitas tuh jatuhnya jadi semacam samsak gitu. Jadi kalau ada masalah ya udah ketuanya aja lah gitu. Jadi yang lain agak-agak lepas tangan gitu. Nah kita ngerasa bahwa ya ini komunitas kita yang jaga bareng-bareng, kita yang ngatur bareng-bareng. Jadi kita ada, kalau di Stand Up Indo juga sendiri ada sekitar istilahnya 6-7 dalam tanda kutip dewan direksi gitulah. Jadi yang admin kadang aku, nanti ada teman lain yang ngurus. Kalau misalkan yang ngurus acara di sini nanti ada sendiri, yang ngurus acara di Selasa ada sendiri, yang ngurus showcase ada sendiri gitu. Jadinya kebagi-bagi karena kan juga kita basicnya anggota komunitas kan banyak yang nganggur. Secara pekerjaan tidak terlalu menjanjikan dan tidak terlalu menghasilkan. Jadi mungkin biar ada kegiatan aja sih. Nah, kalau soal kolaborasi, ini kita baru aja kemarin sama Stand Up Indo Solo, stand up komedi yang berbasis di Solo komunitasnya, itu kita bikin acara namanya Liga Paseduluran Mataram. Itu jadi open mic spesial untuk ngerespon kejadian tragedi Kanjuruhan kemarin.
Nah, gimana sih Mas caranya pengen jadi anggota komunitas stand up Indo Jogja nih? Caranya gimana sih gitu? Kalau buat gabung sebenarnya kita ini ya ada persyaratannya sebenarnya fotokopi KTP, terus foto sama KTP-nya. Jadi kalau ada apapun kita bisa kita bisa pinjol. Kita bisa jadikan pinjol teman-teman. Susah juga ya berarti ya? Cukup rumit juga ya? Ya sama ijazah legalisir lah. SMA. Kakak perlu nggak? Kakak enggak. Tapi sebenarnya kalau buat tanda buat resminya gabung ke komunitas Sambon Jogja, masuk grup WhatsApp. Itu ada minimal kehadiran nggak gitu? Minimal 3 kali tampil di sini dan lucu. Jadi ada yang udah tampil 10 kali tapi belum lucu ya kita nggak masukin grup. Kira cuma datang doang 3 kali ya? Ya minimal kalau tampil 10 kali deh ya minimal sadar lah stand up bukan jalan hidup lah. Nah, pasti kan kalau tadi kan sudah disebutkan beberapa rangkaian acara gitu. Ada nggak sih plan terdekat dari stand up comedy Jogja nih? Oke, kalau plan terdekatnya ya akhir bulan kita bakal ada showcase, betul. Di mana tuh Mas? Tempatnya kita masih mencari, kita belum tahu. Kemudian tiap akhir tahun itu kita ada namanya Freedom of January akhir tahun. Itu penampilan mungkin hampir semua komika Jogja yang aktif untuk tampil di situ. Jadi bisa jadi yang tampil tuh sekitar 35, 40 gitu yang tampil dan mencoba menghibur. Nah itu biasanya kita acara dari sore, kadang jam 4 gitu sampai jam 11. Ya kita kalau mau sebenarnya pengen tahu jadwalnya, follow Instagramnya aja @standupindo_jgj atau Twitternya juga sama @standupindo_jgj. Nah tadi kan sudah ngomongin soal komika-komika yang sudah ke nasional gitu. Nah itu pasti tadi yang disebutin itu kan ya komika-komika cowok nih. Nah kalau komika yang cewek gitu, ada nggak sih atau banyak nggak sih yang dari Jogja atau mungkin yang udah nasional gitu? Sebenarnya gimana sih komika-komika cewek ini gitu? Seingetku ya, yang akhirnya pada akhirnya bisa sukses dan menembus nasional tuh kayaknya cuma 3. Si Mbak Sadia Maruf itu waktu itu kalau mungkin netizen pernah nonton yang wawancara Mata Najwa itu ada namanya Mbak Sadia Maruf itu pernah seingetku ya tapi kalau bisa koreksi tolong dikoreksi pernah dapat penghargaan 50 wanita dunia paling menginspirasi untuk bidang komedi. Itu Mbak Sadia Maruf. Terus mungkin kalau teman-teman netizen juga suka nonton stand up komedi ada namanya Priska Barusegu. Kemarin juga sempat beberapa kali viral soal dia itu, jadi dia Katolik. Iya, yang dari timur itu ya? Dari timur, tapi dia di Jogja itu pernah sebagai penjaga toko hijab. Iya. Jadi itu Priska itu juga dari Sambon Jogja, kemudian ada Istiqomah, itu dia kemarin juga Suca Indosiar. Aku lupa tiga kayaknya, atau 2. Pokoknya yang juara di season itu adalah Aci Resti sama Arafah. Nah, nggak lengkap pastinya kalau kita nggak tahu nih Mas, moto sebagai komika dari Mas Pras sendiri itu seperti apa sih? Aku moto sebagai stand up komedian dari aku sih yang penting nyoba. Yang penting nyoba aja. Karena kalau kita nggak nyoba ntar ketika udah tua gitu, udah nggak ada waktu lagi pasti rasa nyesel sih. Kalau kalian takut nggak lucu, nah ini kalau kalian takut nggak lucu, nggak usah sedih, karena pasti nggak lucu. Dan kita semua begitu. Saya aja 6 bulan dari pertama gabung nggak lucu. Jadi saya 6 bulan nggak gabung grup WhatsApp. Grup bulan ke-7 baru gabung grup WhatsApp gitu. Jadi buat teman-teman monggo kalau pengen datang ke komunitas Sambon Jogja, kami menerima dengan tangan terbuka. Mau tua mau muda dari segala profesi apapun, dari yang mungkin si level sebuah perusahaan sampai yang mungkin nganggur nggak ada kerjaan nunggu wisuda, monggo silakan teman-teman gabung Sambon Jogja. Gitu. Nah kita udah selesai nih bincang-bincang bersama Mas Pras dari komunitas Stand Up Indo Jogja. Buat teman-teman netizen jangan lupa saksikan terus episode Komunain selanjutnya. Bye bye.